Ada. Halo. Ah, Oh, ada yang mau tanya, Pak. Pertama, banyak sahabat-sahabat teman-teman awak hanya bisa dia mendalami, mempelajarin, tapi implementasinya sangat sedikit gitu. Sebenarnya dia tahu gitu, tapi tidak memaknai apa yang dipelajarin. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang salah itu? ya. Dia tahu tetapi tidak melaksanakan, ya Nah, kan? tidak melaksanakan. Jadi baru tahapnya, paradigmanya baru hanya tahapan yang pertama tadi, hanya bisa membaca saja, ya kan? Ya, ya. Jadi baru membaca saja. Padahal di dalam Al-Quran itu nilai itu jatuhnya apabila kita sudah sampai kepada tahap melaksanakan. Jadi orang Iya, iya. baru Iya, tahap awal itu. Jadi iya, iya. kebanyakan manusia yang seperti itu. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, ini Iya. paradigma mengimani Al-Quran ini kan seperti hanya bisa dibaca tulisan Arabnya saja, dapat pahala dan masuk surga. Iya. Nah, ini banyak orang yang melakukan yang seperti ini. Kebanyakan orang Ah, mengimaninya seperti ini. Paradigma kehidupan pemahaman orang seperti itu. Kenapa itu iya. diterima dari nenek moyangnya dulu? Iya, iya. Diterima waktu dia mulai raja sudah dibacakan selawat Nabi, dibacakan Yasin, segalanya kan. Kemudian Iya. keliling-keliling sampai tua, sampai mati dibacakan Yasin juga. Itu aja. Iya. Nah, inilah yang tahap ini. Dia yakin bahwa ini masuk surga, ya kan? Ah, Nah, ini belum sampai. Jadi ini baru tahap awal, ya kan? iya. Nah, kita hendaknya Jadi ini ya kebanyakan. kan kebanyakan kini kan banyak wali kawan-kawan awak ya Pak ya. Ya, Dia hanya bisa mengajarkan orang lain, memberikan masukan kepada orang lain ya. Sementara dia tidak memberikan contoh dulu gitu. Tidak ya, tidak tidak melakukan bagaimana orang lain mengikuti sementara kita aja tidak konsisten dengan apa yang kita berikan ke orang lain. Itu ya, yang kebanyakan. Nah, dia nggak sadar bahwa yang dilakukannya itu, wah saya sudah melakukan nggak gitu. Nah itu yang banyak berkali kini ya, hanya bisa mengajarkan orang lain sementara dia tidak introspeksi dirinya bahwa sampai sejauh mana saya mengetahui dan saya mengimplementasikan dan saya menerapkan, memaknai apa yang saya ketahui gitu. Itu ya, yang banyak yang bocali. iya Pak. Nah, Jadi jadi kadang-kadang Ambo punya prinsip ya Pak ya, ya, biarlah ilmu agama itu awak kan memang mengejar dunia dan akhirat gitu. ya, Mungkin ya kau mungkin menurut pandangan Ambo kalau memang salah nanti apa koreksi ya. Kadang-kadang Ambo berpikir biarlah ilmu Ambo itu standar tapi implementasinya maksimal gitu. Nah, ya, daripada ilmu terlalu tinggi tapi kita nggak bisa memaknai memaksimalkan apa yang awak dapat di dalam awak membaca Al-Quran, memaknai hadis Nabi, mendengar ceramah gitu. Nah, kadang-kadang itu yang Ambo apa namanya dengan kawan-kawan ke ya hanya bisa memberikan masukan ke orang lain. Kalau Inyo bisa menerapkan, insya Allah tentu orang yang diagi pengertian ke tentu akan menerima dengan baik ya. Tapi kalau enggak kadang-kadang kan cemee jadinya Pak ya. Ah, bisa mengecewakan orang sedih. ya. Nah, jadi memang kebanyakannya seperti itu Pak. Jadi nan harus Ya, tugas kita sebagai orang yang sudah sadar ya kan,
kita tidak boleh patah semangat untuk mendengarkan ocehan orang seperti itu. Sebab itu kebanyakan itu adalah dia akan mengaburkan apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi Al-Quran itu memang kalau Allah itu kan manusia yang beriman itu kan selalu diuji, Pak. Diuji dengan berbagai macam. Nah, jadi kuncinya itu iblis itu adalah kunci surga, Pak. Jadi iblis itu akan selalu menghalang-halangi kita untuk melakukan perbuatan baik. Banyak dicumaikan orang lah, akan diapakan ketawain orang lah. Itu memang terjadi di zaman Nabi saja. Nabi sendiri aja dicumaikan orang, tidak disukai orang, ya kan? Tetapi kalau kita selalu istiqamah, tetap mengajarkan, menyampaikan Al-Quran, kata Nabi, saya hanya batasnya hanya menyampaikan dan mengingatkan. Sudah itu urusan saya selesai. Orang itu mau beriman apa tidak, itu bukan urusan saya lagi, itu urusan pribadi masing-masing. Sebab nanti kita akan dijemput, akan dipanggil oleh Allah mempertanggungjawabkan amal ibadah kita masing-masing. Nah, jadi kita tidak berjamaah gitu. Tetapi tugas kita apabila kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu harus disampaikan, mengingatkan kepada orang lain, itu kita sudah sampai kepada yang tahap yang ketiga ini, Pak. Sudah sampai syiar itu. Berarti kita sudah nyampaikan. Nah, jadi orang itu menerima apa tidak, itu urusan pribadi dia. Nah, jadi makanya kita harus, Bapak sebagai ketua IKM tetap menghimbau gitu ya. Orang itu dihimbau mau apa tidak, itu bukan urusan kita, Pak. Urusan pribadi. Sebab masalahnya, barangkali kita sampaikan hari ini dia dihimbau, besok mungkin dia ingat, atau besok lagi, atau kapan lagi, mungkin tertutup hatinya. Tapi pada satu saat, dia akan terbuka hatinya, itu harapan kita. Jadi kita selalu berpikir positif terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, jadi itulah keulatannya, keteladanannya Nabi menyampaikan itu. Jadi kalau Nabi itu ketika dia seperti yang kalau kita lihat kisah-kisah Nabi itu mulai dengan mengorbankan harta, jiwa, dan mengorbankan waktunya sebanyak-banyaknya untuk menyampaikan Al-Quran itu, karena harapannya itu adalah bahwa dunia akhirat itu lebih baik dari dunia. Itu saja. Saya menyampaikan ini supaya kamu jangan masuk neraka aja, tapi supaya kamu itu terhindar dari api neraka. Itulah. Nah, jadi orang-orang yang berpandangan seperti itu adalah paham-paham orang jahiliyah, ya kan? Jadi kalau zaman Nabi itu orang jahiliyah adalah orang-orang yang tidak mau menerima pembaruan dari Nabi itu sendiri. Nah, jadi Nabi itu dapat wahyu dari Allah disampaikan kepada sahabatnya. Sahabatnya menghafal ayat-ayat Allah itu, menyampaikan kepada keluarga-keluarga terdekat. Nah, jadi kita hanya contoh Nabi saja. Jadi tidak kita pedomani orang-orang yang titelnya bagus, pangkatnya bagus, atau sebagai jadi pejabat atau jadi apa, kita tidak pedoman itu. Tapi dia nyampaikan apa tidak. Nah, jadi dasarnya guru kita itu adalah Al-Quran. Orang itu deman, suka membaca Al-Quran, suka mempelajarinya, itu salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Pasti berubah, pasti baik. Nah, itu dasar kita. Jadi kita nanamkan itu kepada orang-orang di sekeliling kita supaya kita himbau, kita ajak. Tidak bosan-bosannya ngajak dia. Sebab masalahnya Nabi sudah dilempari dengan kotoran hewan segalanya, dia tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Jadi harus sabar ya, Pak ya. Ya. Jadi pada satu saat orang-orang ini pasti dia sadar. Belum terbuka hatinya. Nah, jadi itulah. Jadi kita hindari bahwa sifat-sifat setan kita hindari, bahwa sikap benci, dendam,
kepada orang lain, Iya. itu bukan urusan kita. Sebab itu manusia itu diciptakan oleh Allah, bukan kita yang menciptakan. Pada dasarnya manusia itu baik, tetapi belum terbuka aja untuk menjadi orang baik. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau kita banyak menarik orang-orang yang tadinya mau masuk neraka, itulah yang menjadi amalan ibadah kita, Pak. Jadi kita nyampaikan dakwah kita seperti itu. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah kita teriak-teriak seperti di masjid. Kalau di masjid itu orang-orang sudah baik-baik semua, Pak. Tapi kita harus berdakwah kepada orang yang belum kebagian. Kalau udah di masjid, udah apa tuh, udah jurusnya udah bagus. Tapi dakwahnya maka tidak sampai karena tidak mau masyarakat, tidak membumi gitu loh, Pak. Iya. Nah, ini tugas kita, bahwa kita itu melihat kasihan, melihat orang hidupnya sudah susah, masuk neraka lagi, kan itu masalahnya, Pak. Iya. Iya, Pak. Nah, itulah yang harus kita apa? Yang bakal jadi germo, yang bakal jadi perek itu, yang bakal masuk neraka, dia di dunia sudah sengsara, di akhirat masuk neraka lagi. Jadi tugas kita itu akan menyelamatkan orang itu. Disitulah perannya Nabi itu, bahwa Nabi itu menjadi suri teladan yang terbaik. Tuh. Nah, jadi tugas kita hanya menyampaikan. Tidak usah banyak-banyak, ayatnya sedikit-sedikit saja, tetapi kita paham gitu loh, Pak. Nah, iya. Tuh. Nggak usah terlalu tinggi ya, Pak ya. Terlalu tinggi. Jadi tidak semua orang bisa mampu untuk masuk pesantren, tetapi kita sendiri bisa menjadi orang santri apabila kita selalu mempelajari Al-Quran. Sebab masalahnya Al-Quran itu yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad, mengajarkan kepada sahabat adalah Al-Quran, bukan guru yang lain. Nanti Allah yang akan membimbing kita. Nah, yang penting kita jadwalkan, seperti Bapak itu sebagai ketua IKM, menjadwalkan sebulan sekali. Jadi kita galakkanlah sebulan sekali pengajian itu. Iya, iya. Pak, sia-sia, Pak. Kita ini kalau hanya untuk ngumpul-ngumpul ketawa-ketawa saja, tetapi Al-Quran tidak kita remehkan, nanti Allah juga akan melupakan kita, Pak. Sayang sekali gitu loh. Kalau Allah udah lupa sama kita, bagaimana? Allah tidak suka lagi sama kita kan? Jadi amalan-amalan kita bisa ditolak semuanya. Jadi itu dasarnya. Nah, jadi contohnya kan pengajian ini kan yang sudah kita rencanakan tiap bulan gitu. Harusnya kawan-kawan itu nggak perlulah terlalu ditarik-tarik gitu kan. Karena ini kan untuk akhirat awak masing-masing gitu. Iya, untuk masing-masing. Apalagi ada yang berpikiran, wah pengajiannya itu aja misalnya kan. Nah, harusnya tidak berpikir ke situ. Berapapun ilmu yang kita peroleh, ya itulah yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ya bisa maksimal gitu. Iya, jadi tidaknya bisa memberikan ke orang lain, ya tapi kita juga. Terakhir saya mau bertanya ke Bapak ya. Apa kiatnya itu, Pak, supaya ya kadang-kadang kan orang nggak bisa menerima ketika kita diskusikan ya, orang nggak bisa menerima. Bagaimana caranya kita memberikan masukan ya, sehingga ya kita sama-sama teman, sama-sama sahabat, sama-sama memaklumin gitu, untuk saling-saling introspeksi. Jangan hanya melihat kesalahan orang lain, sementara kesalahan kita sendiri kita nggak tahu gitu. Itu yang saya lihat di kalangan teman-teman kita seperti itu, Pak. Bisa melihat kesalahan orang lain aja gitu. Kesalahannya sendiri nggak bisa mencari gitu. Bisanya itu aja. Padahal menurut Inyo ilmunya lah tinggi. Inyo lah tahu sadunya gitu. Tapi Inyo hanya bisa mengkoreksi orang lain. Nah, sementara dirinya tidak dikoreksi, itu yang bocah lihat masih banyak gitu. Iya, jadi memang banyak seperti itu, Pak. Jadi kalau kita salah satu diantaranya untuk merubah orang, itu tidak mungkin kita.
Tidak mungkin pribadi kita. Yang bisa merubah Iya. itu adalah dirinya sendiri. Tetapi kita hanya bisa mengingatkan dan menyampaikan saja. Anda kalau mau berdiskusi, ayo kita diskusi kita buka forum pengajian sebulan sekali. Kita diskusi. Iya. Sampaikanlah ilmunya sebanyak mana, nanti kita serap yang bagus-bagus. Kita lihat carikan Al-Qur'annya gitu loh, Pak. Tetapi kalau hanya diskusi di luar konteks, misalnya dalam kita tidak ngaji Al-Quran segalanya kita diskusi, ya sia-sia juga, Pak. Sebab itu tidak akan terjadi polemik yang mungkin barangkali tidak mendasar. Jadi dasar kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, kalau orang melakukan kegiatan-kegiatan misalnya ibadah, apakah ibadahnya itu sudah sesuai belum dengan keinginan Allah? Sesuai belum dengan keinginan Rasul? Apakah itu tidak dibuat-buat sendiri atau bikin-bikin sendiri? Ilmunya dari mana? Sebab masalahnya, ya kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Kalau amalan kita tidak sesuai dengan sunnah Nabi, itu amalan tidak akan ditolak. Dia bukan termasuk umatku, sebenarnya tidak melakukan apa yang aku lakukan. Nah, jadi kita itu harus selektif lah. Kalau kita mau beribadah itu harus punya ilmu dulu kita. Nah, jadi masalahnya di dalam Al-Quran di surat 36 ya, surat 17 ayat 36, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi kalau kita ikut-ikutan saja, tidak ada ilmunya, atau kita hanya berdiskusi bersilat lidah aja, kecil orang Padang pandai bersilat lidah aja, hanya menang-menangan, itu tidak ada gunanya, sebab tidak ada ilmunya. Tetapi kalau ada dasarnya Al-Quran, tidak bisa bantah. Itu yang bicara Al-Quran, bukan kita gitu. Nah, kita hanya tugasnya menyampaikan dan mengingatkan saja. Itu. Nah, jadi kita lebih cenderung, Pak, di dalam pengajian ini kita cenderung dialog model ini. Jadi kita interaksi, nah, kita di mana masalahnya, pemahaman kita di mana. Sebab masalahnya, kalau kita, Bapak buka di YouTube, ada namanya Ustadz Sakur. Ustadz Sakur itu memberikan ceramah yang ngaur gitu loh. Jadi orang bisa menyesatkan orang. Bagaimana caranya Nabi baca apa yang dibaca oleh Nabi? Ada saya udah keliling dunia, ada yang baca Qul Huwallah, ada Allahu Akbar, cara tangannya begini, gini. Saya enggak tahu tuh apa bagaimana. Itu kan namanya ustaz ngawur. Jadi kalau kita ikuti orang ustaz-ustaz yang seperti itu, kita tersesat. Kita jatuh. Jadi kita bisa juga membenci ajaran Muhammad akhirnya. Nah, coba Bapak perhatikan lagi Said Agil Sirat, seperti apa itu dia berkomen di dalam, dia kan ketua PBNU, seperti apa tuh? Itu kan tidak sesuai dengan ajaran Allah. Tidak mungkin. Jadi dia orientasinya orang-orang yang namanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu, dia berdakwah dengan bahasa Arab. Kadang-kadang ada yang bapaknya mukadimahnya itu, tetapi dia membacakan Ruhul Kudus itu. Jadi Quran terkesima dengan bahasa Arabnya, padahal itu adalah ya Tuhan Bapak yang ada di surga. Itu sudah musyrik, Pak. Adanya sudah tidak benar. Ah, itulah namanya orang yang tidak tahu. Itulah orang-orang Syiah, Pak. Jadi orang-orang Syiah itu menyesatkan kita. Kita khawatirnya nanti anak-anak cucu kita, Pak, kalau kita tidak benerin caranya dari orang tuanya, cara menyampaikan, itu khawatirnya tersesat. Kita dituntut anak kita nanti. Itu masalahnya. Nah, jadi Bapak sebagai banyak. Jadi kita harus selektif. Di YouTube itu banyak sekali ustadz-ustadz yang muncul. Banyak gini kajian. Banyak kajian-kajian. Jadi kita di IKM ini mudah-mudahan kita nanti kita selektif untuk itu Pak yang menyesatkan. Nah, jadi kita ngaji.
Nah, nanti kan ini ada rekaman dialognya kita ini nanti. Ini saya buka lagi nanti. Kita dialog saja. Jadi saya lebih banyak itu menghimpun karena saya rajin membaca-baca pelajaran-pelajaran itu saya siapkan dengan Al-Quran, makanya ini saya sampaikan. Ini kan konsep dasarnya adalah orang pemikir-pemikir yang bagus-bagus. Jadi kita hanya nyampaikan aja. Belum. Kenapa? Apa yang mau ikut? Suaranya nggak ada, Pak. Suara Pak Kairunas nggak kedengaran. Ya, tutup. Nah, itu baru Iya, iya. di mute tadi itu. Iya, iya, iya. Jadi itu, jadi kita diskusi Serpoiko Pak. Jadi kita tidak ada istilahnya guru dan murid, tapi hanya persahabatan aja. Ya, Jadi kita itulah membedah ya Pak ya. membedah. Membedah isi Al-Qur'an ya. Ah, Yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita iya. kan juga berharap ya, apa yang ilmu yang kita dapat ya, pelajaran yang kita lihat, yang kita baca di dalam Al-Qur'an itu kan kita berkeinginan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan itu intinya. Tapi Iya. yang bocah lihat Pak, kini ya banyak pengajian-pengajian itu Pak, banyak kumpulan-kumpulan kajian itu ya, banyak juga yang menyesatkan gitu. Contoh, ada orang kampung Ambo Pak. Iya. Jadi ditinggalnya keluarganya, terus ini kecilnya berjihad untuk agama. Nah, karena dasarnya kecilnya anak tuh bininya lado rasakinya gitu. Nah, coba Pak menurut apa orang yang seperti itu. Jadi ini pai ditinggalnya keluarganya berbulan-bulan. Sementara anak bini itu enggak tahu nih apa yang akan dimakannya kan. Iya. Nah, Jadi Amba kalau pernah menurut ini ado tuh rasakinya gitu. iya. Jadi Amba pernah berdialog jauh dan serupa Pak sampaikan itu. Ya. Ini tampaknya ada di Kebun Jeruk tuh Pak. Kebun Jeruk Gajah Mada. Oh, iya, iya. Namanya Jamaah Tabligh. Nah, jadi Jamaah Tabligh Iya. itu berkembang Pak. Orang-orangnya berasal dari Afghanistan. Afghanistan dan ya. Inya tuh malie di Indonesia itu. Zamannya Soeharto itu banyak Islam abangan. Orang-orangnya serupa pejabat-pejabat, menteri, nala pensiun, nala agak mati itu segalanya tuh. Itu nanti dakwahi sama dia Pak. Didakwahi supaya banyak memberikan kontribusi menyumbang ke jamaahnya itu. Jadinya tinggal tidur di masjid. Sudah tuh gedor-gedor pintu orang. Sudah tuh ayo kita sholat berjamaah. Begini cara Nabi dulu. Cobalah bapak-bapak selama ini sudah jadi Islam. Sebagai orang Islam, orang persaudaraan itu seperti apa? Pernah enggak orang mengetuk-ngetuk pintu rumah untuk datang masjid, mengaji? Sudah itu nanti lama-lama dimasukkannya kajian-kajian untuk berimpak, bersedekah. Akhirnya dia bisa menerbangkan ustadz-ustadz yang menganggur.
tamat pesantren, tabangkannya Mm-mm. pergi ke Malaysia, tidur di masjid di Malaysia, Fatimah, sampai ke Afghanistan. Nah, coba kalau orang Islam Indonesia kan tidak pernah begitu, tidak pernah merawat seperti itu. Itu gaya Iya, iya, iya. tariknya. Keceknya, Mm-mm. jadi ambo tanyakan, ada waktu ambo masih maja, Pak, apa dasarnya Bapak masuk jamaah apa tuh jamaah tabligh? Begini katanya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berumur 86 tahun dan dia belum dapat keturunan. Kemudian oleh istri tuanya namanya Siti Sarah disuruh menikahi Siti Hajar, ibunya Ismail itu, budak yang hitam. Pokoknya babu yang paling hitam ya, pembantunya yang hitam. Jadi Iya. karena anjuran dari istri tuanya itu, kalau kita nanti kalau sudah tidak ada turunan, siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan Ibrahim? Makanya atas dasar Siti Sarah itulah hanya menikahi Siti Hajar. Akhirnya Siti Hajar itu punya anak Ismail, ya kan? Nah, setelah dapat turunan anak Ismail, kira-kira baru muat 3 tahun. Jadi kata Siti Sarah, Bang, karena saya udah lama tidak pulang kampung nih. Nah, rencana mau pulang kampung. Bagaimana kalau ini saya tinggal abang dengan Siti Hajar dengan Ismail, kan sudah lengkap. Nah, kan berdua lagi, sudah ada 3 orang. Izinkanlah saya teragak pulang kampung. Kampungnya di Irak, Pak. Nah, jadi atas seizin itu, Ibrahim melepas Siti Sarah itu berangkat ke Irak. Sudah itu, sudah beberapa bulan Siti Sarah itu berangkat. Apa kecek Siti Hajar? Bang, keceknya, kalau begitu rasanya kurang lengkap kita dalam keluarga ini. Kalau kakak tidak dia dijemput, jemputlah kakak itu balik ke Irak tuh. Baiklah bang, baik. Terus kata Ibrahim, ini bagaimana nanti kalian makannya segalanya? Itu kan jaminannya dari Allah. Nah, itu kan jaminannya Allah, yang memberi makan kan Allah. Pasti kita dapatlah hidup dari Allah. Itu dasarnya tuh. Jadi makanya seizin dari Siti Hajar untuk menjemput Siti Sarah yang pergi ke Irak itu, menjemput, tinggalkanlah kami di sini. Akhirnya kan ditinggalkan. Kebetulan kan terjadi panas, ya, musim panas yang luar biasa, yang kering. Terjadilah kekeringan lah di Mekah. Makanya antara Safa dan Marwah itu lari-larilah Siti Hajar dan Ismail bolak-balik mencari air. Ya, seperti ada air di sana, kejar. Ada air sebelah sini, kejar lagi. Ada air sebelah sana. Sebenarnya Fata Morgana. Akhirnya terpancarlah di tumit Ismail itu air Zam-Zam itu. Itu sejarahnya itu. Maka adalah kehidupan kan. Sampai hari ini kan air Zam-Zam itu tidak kering-kering. Itu wilayah sejarahnya itu. Jadi dasar itu diambil oleh orang jamaah tabligh bahwa orang yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan itu adalah tanggung jawab Allah, bukan tanggung jawab dia. Padahal dia bukan nabi, Pak. Orang biasa saja. Kalau itu kan nabi yang bicara. Siti Hajar kelas nabi, Ismail kelas nabi, Siti Sarah kelas nabi. Itu akhirnya si Ibrahim itu sampai di Irak itu sudah hamil tua juga. Siti Sarah itu istri tuanya itu melahirkan Isa. Isa itu nabi juga kan. Jadi orang bahwa itu tanggung jawab Allah, dia nabi. Sekarang yang bicara ini siapa gitu loh. Kita bukan jauh dari nabi itu kan.
Iya, Nah, itu jauh kan. Iya. jadi logika-logika seperti itu dipakai oleh Ah, orang iya, jamaah iya. tabligh untuk Ah, merekrut orang bahwa itu iya, iya. kandungannya Allah. Mm, Banyak orang iya. Indonesia yang putus putus mata pencarian, anak Iya. terlantar, gitu kan? Nah, iya Pak. Banyak itu Pak. Banyak orang ada orang kampung mau ditinggal Pak, unde hidup menderita kan. Iya, Jadi menurut Inyo ya seperti tadi. Jadi memaknain itu Inyo yang salah gitu. Apa yang Pak Kecien tadi itu kan nabi. Kalau nabi memang beda. Kita kan keturunan berapa keturunan di bawahnya, nggak mungkin lah menyamain dengan nabi ya. Kadang-kadang disitulah pemaknaan itu. Kadang-kadang orang terlalu tinggi mungkin kajian Pak jadi saseknya Pak. Itu banyak mau cari Pak, terlalu tinggi kajiannya di dalaminnya sedalam-dalamnya kan. Pemaknaannya jadi saseknya sehingga berpikirnya kayak gitu. Ditinggalnya orang kampung lari laibo kan. iya. Nah, oh ndak wae nyo dijago di Allah mah gitu ya kan. Iya. Makannya ndak ado, segala makan ndak ado, banyak kamu dia. Jadi kan di dalam Islam itu kan anakmu, istrimu adalah tanggung jawabmu, ya kan? Tanggung Iya, jawab kita iya, pendidikannya, iya, cara makannya. Kalau iya, kita akan cara seperti binatang saja, ngapain menikahi orang, ya kan? iya, Kalau tidak iya, bertanggung iya. jawab gitu loh. Mm, Jadi itulah masalahnya. Jadi pemahaman yang dangkal seperti itu, kita iya, iya. ikut-ikutan, Ah, akibatnya menyusahkan. Itu loh Pak. orang lain ya, menyusahkan keluarga ya. Menyusahkan keluarga. Awak bukan nabi kok. Kalau Nabi Ah, Ibrahim itu iya. udah jelas nabi dia. Ya bully itu ya Pak. Ah, Ya bully itulah kelasnya kelas nabi gitu. iya kelas Memang nabi. ya beda Beda lah. Allah. Nah, perlakuan Allah kepada nabi dan perlakuan Allah kepada manusia yang biasa. Apalagi Kemudian, orang manusia yang salah. jadi kelas nabi saja Pak, ada musyawarahnya Pak. Dengan Iya, iya, istrinya, dengan iya, apanya Siti Hajar. Bagaimana kalau iya, saya pergi, disuruh oleh Siti Hajar itu pergilah Bang, jauh susul itu. iya, Kakak iya, ke iya, iya. sana. Bawa dia ke Mm-mm. sini lagi supaya kita bersenang-senang di sini. Rasanya ada yang kurang di keluarga kita ini kalau kakak enggak ada. Iya, Itu mm-mm. kan kesepakatan. Tapi kalau Iya, keluarga kita yang masuk pergi meninggalkan istri enggak, kesepakatan enggak segalanya, meninggalkan uang enggak segalanya, bagaimana? iya, iya, Itu masalahnya. Padahal meninggalkan pekerjaan segala loh, Pak. Memutuskan hubungan iya. pekerjaan. Itu Mm-mm. bagaimana nasibnya? Yang Mm-mm. masih kecil, anak-anaknya, istrinya tergantung kepada suaminya. Kalau begitu caranya. Mm-mm. Nah, itulah pemahaman yang seperti itu. Itu yang harus kita luruskan. Banyak yang terjadi seperti itu, Pak. Iya. Banyak Akhirnya korbannya sesat itu. nih. Iya, banyak korbannya itu. Coba diperhatikan. Kita secara logika saja lah, Pak. Orang itu tidur di masjid, ya kan? Iya. Kan kemudian makannya dari mana? Kan susah itu, Pak. Di masjid Iya. kita, cara dia kerja enggak, segala enggak. Tetapi yang gedor-gedor Iya. itu orang suruh beribadah. Secara logika Iya. lah. Orang Iya. itu, masjid itu kan bukan untuk tempat tidur. Tempat Iya. sholat. Nah, dia tidur Iya. di masjid, Ibadah. di masjid itu. Nah, itu yang diikuti oleh orang kita itu. Kita punya rumah segalanya, kok ikut-ikutan tidur di masjid, kok ikut-ikutan pergi kemana-mana. Nah, banyak orang-orang kita itu yang terkecoh karena masalahnya karena kekurangan makan. Iya. Iya. Kekurangan ilmu, bodoh, ya kan? Kemudian Mm-mm. yang kurang makan ini adalah ustadz-ustadz yang menganggur, Pak, yang mengharapkan uang. Iya. Iya. Pergi terbang ke sana dibiayai. Yo, kita selama ini dengan orang Islam kita Indonesia kan tidak pernah terbang ke sana naik pesawat, belum pernah. Ini naik pesawat, Iya. dibiayai. Iya. Berpikirnya seperti itu, pikir pendek. Mm-mm. Akhirnya ikutlah berdakwah. Dimanfaatkan sama dia orang-orang yang sudah punya tamatan IAIN yang menganggur itu. Ya enaklah dia Iya. merekrut orang. Iya. Jadi dia memanfaatkan anak-anak yang nganggur tamat dari IAIN direkrut. Sudah itu nanti ketemu dengan orang kaya,
diapakan lagi, dipahamkan lagi orang kaya itu untuk bersedekah, mengeluarkan infak sedekahnya kepada jamaah ini. Nah, ini berarti ini sama cara Rasulullah. Diikuti yang seperti itu, pengajian yang sesat seperti itu. Nah, itulah dasar-dasarnya jamaah tabligh itu. Jadi kalau ada tuh kita lihat jamaah tabligh itu, kita secara logika aja, kita aja punya pekerjaan, hidupnya susah, punya rumah juga hidup susah. Ini tidur di masjid, pekerjaan enggak ada, segala enggak ada, sudah tuh minta-minta sama orang, rekrut orang lagi, orang yang direkrut mau lagi, karena bodohnya. Itulah masalahnya, Pak. Bapak, lai mas, cara logika lah gitu kan kira-kira. Suara apa enggak terang ah? Halo? Terpencet kali. Kini Bapak, terang nggak? Halo? Halo? Terangan apa? Halo? Ayo. Ada deh, Pak. Ya. Jadi ada aja orang yang memaknakan dangkalnya ya. Nah. Pasrah dengan kehidupan ini. Contoh ya. Ya. Kalau pernah ambo diskusi itu. Ya, ambo lah duit ambo bantu iko gitu ya kan. Kan lado itu. Hidup mati jodoh itu di tangan Allah gitu. Jadi ambo kecen genyo. Memang iyo hidup itu di tangan Allah. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk menjaga kehidupan awak, ya bisa mati ya wak, kan? Nah, contoh untuk apa namanya? Oh, memanglah takdir ambo bantu iko mah, ya kan? Ambo miskin ya lah takdir ambo. Terus kan ambo sampaikan, ndak kan mungkin tunggang tunggi aja wak sembayang di rumah tanpa usaha, ndak aja bisa. Ndak kan jatuh ke piti dari langit itu kan. Nah, pemaknaan itu kadang-kadang orang salah. Kemudian orang ndak ada jodoh misalnya kan. Mungkin lah takdir ambo ndak ada jodoh mah. Bergaul aja indah kan. Silaturahmi aja indah sama orang. Banyak kan dapet jodoh gitu kan. Yang kayak gitulah pemaknaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kini yang mau cari ada kajian-kajian si A kok, Pak. Ambo cari itulah kadang-kadang menyesatkan, Pak. Ambo pernah diskusi di kantor ambo, Pak. Jadi yang ndak logika kadang-kadang ambo cari gitu kan. Oh, ini padahal pakai ya bantu apalah bersalaman segala macamnya memang nggak bisa gitu. Tapi sesama-sama ini bisa ini bebas gitu. Pernah nggak Pak mendengar cerita itu Pak? Iya, Aturan itu. jadi kalau orang-orang nambah pikiran tadi itu seperti Bapak sampaikan itu memalah takdirnya bantu iko, namanya pemahamannya Jabariyah itu Pak. Oh, Jadi orang Jabariyah ya. takdirnya percaya kepada takdir saja. Nggak bisa. Jadi nggak boleh pemahaman Jabariyah seperti itu. Oh iya. Nah, jadi kita harus berusaha. Sebab Nabi saja lah dijamin untuk masuk surganya, tetap berusaha untuk sholat malam, untuk segala malam, berdakwah. Kini ya mengikuti siapa gitu loh. Jadi kalau kita mengikuti Nabi, atiullah wa atiur Rasul, ikutlah Allah dan ikutlah Nabi, harus sesuai aja apa nan disampaikan Nabi. Kalau tidak sesuai aja apa yang disampaikan Nabi, ya Wak, umat siapa? Pak caranya Wak bisa percaya ke takdir seperti itu.
Iya, iya, iya. Jadi contohnya itu Nabi. Jadi kalau misalnya ajaran Syiah aja seperti itu. Iya. Ajaran Syiah itu munculnya kan ketika eh, Nabi Muhammad meninggal, Pak. Nabi Iya. Muhammad meninggal, Mm-mm. terus calon pengganti Muhammad itu ada beberapa sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ya kan? Ali. Nah, Ali itu kan kemenakan deh Nabi Muhammad kok. Jadi setelah orang tua berunding ketika mayat masih tabu jua kok, siapa yang bisa yang pantas menggantikan Nabi, ya kan? Jadi orang sepakat menggantikan Nabi itu adalah Abu Bakar. Kenapa? Dia yang pertama sekali masuk Islam dan kemudian sahabat Nabi yang pertama membenarkan ajaran Muhammad itu adalah Abu Bakar Siddiq. Makanya disebut Abu Bakar Siddiq itu orang yang membenarkan ajaran Nabi pertama sekali. Makanya sepakatlah sahabat untuk memilih Abu Bakar. Dan kelompok yang lain, kelompoknya si Ali itu sangat marah. Kenapa kok yang pantas menjabat pengganti Nabi itu adalah Ali? Karena Ali itu adalah masih aliran darahnya. Kemenakan dan Nabi itu yang pantas. Maka muncullah kelompok yang seperti itu. Barisan Saki Ati. Jadi kelompoknya Ali, pendukung-pendukung Ali itu. Akhirnya terpilih Abu Bakar oleh sepakatan para sahabat. Setelah 2,5 tahun Abu Bakar menjabat, sudah bagus, meninggal Abu Bakar, berunding balik. Akhirnya muncul lagi dari kelompok Ali yang pantas. Akhirnya yang terpilih siapa? Umar bin Khattab. Pak. Makin lama, makin besar kelompoknya si Ali ini. Terus meninggal lagi Umar, kan ditusuk Umar itu dalam sholat. Akhirnya digantikan oleh Utsman. Ali tetap tidak terpilih. Makanya pengikut Ali, serupa orang-orang di PDI, PDIP. Membenci ajaran Nabi Muhammad itu, Pak. Nggak mau dia benci kepada ajaran Nabi, Aisyah kepada ajaran para sahabat. Itulah yang namanya Syiah itu. Lari dia dari ajaran itu. Jadi Muhammad itu adalah salah satu musibah bagi kelompok Ali itu. Itu hanya pendukung-pendukung Ali aja, Pak, seperti itu. Itulah banyak tuh di Yaman, di Syria, di Irak. Itulah namanya Syiah itu, Pak. Kalau orang belajar istrinya bahasa Arabnya bagus-bagus, tetapi dia tidak mau mengikuti ajaran Muhammad sudah mati katanya. Sekarang imam kita imam baru. Jadinya membentuk imam baru dari kelompoknya itu. Membelokkan ajaran-ajaran Nabi itu. Itulah dasar. Jadi orang Syiah itu artinya adalah orang yang lari dari ajaran Rasulullah. Ajaran sahabat, ajaran Aisyah, segalanya dibenci. Pokoknya dibenci, dia membenci itu. Syahadatnya tidak sama Pak, ada asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah itu, Pak. Syahadatnya sesuai dengan imam. Tuh. Itulah permasalahannya sampai kini Syiah itu berkembang biak. Tuh. Masuklah di situ paham-paham orang-orang ya Yahudi yang memecah belah Islam. Termasuklah Islam liberal, ya kan? Yang orientasinya materi gitu loh, Pak. Tuh. Itu ajaran-ajaran Syiah itu. Jadi sudah banyak orang itu menggunakan metode-metode pengajaran bahasa Arab. Kemudian orang Islam kalau dia tidak menyeleksi itu memang bisa menyesatkan orang Islam sendiri karena kebodohannya. Coba. Suara apa tidak terdengar?
Halo, Ya. awalnya memang bagus ya. Kajiannya itu untuk menarik orang bagus ya. Tapi lah setengah main, mulai itu ajaran-ajaran sesatnya itu masuk itu sampai yang tidak masuk akal gitu kan. Iya. Dan tidak masuk akal gitu. Itu yang bocah lihat. Kamu pernah diskusi di kantor tuh. Nah, jadi membenarkan ajaran Nabi Muhammad itu. Iya. Memang masuk dengan Ya cara seperti siapa tadi orang yang apa namanya? Orang yang ya contohnya kelompok Ali ya, Iya. yang tidak bisa diterima kan akhirnya semacam apa namanya itu sakit hati, barisan sakit hati ya, dibelok-belokkannya yang Iya. kelompok-kelompok agama itu satu kelompok-kelompok tuh boleh bertukar-tukar Tukar pasangan. keluarga itu kanlah sasik mana itu ya Pak ya. Iya, jadi memang itu. Nah Jadi itu Pak itu yang pernah mau dengar tuh Pak. ajaran Muhammad itu kecilnya sempit. Kita mau ikut surga dunia. Ya Iya iya. bolehlah tukar pasangan katanya. Itu kan masuk ajaran ajaran barat kan. Ajaran Yahudi itu. Iya. Nah, itulah nama masuk kasih itu. Iya ajarannya. Itu tuh Pak Akhirnya banyak tuh mau cari itu. akhirnya Hmm, umat iya. Islam itu tidak punya pedoman hidup lagi kepada Al-Quran, tidak pedoman lagi kepada Iya. hadis Iya. Nabi. Nah, itulah akibatnya. Jadi alirannya aliran sase. Nah, itulah yang membuat itu. Hmm, Jadi makanya kalau kita ngaji itu jangan percaya ke orang. Kita percaya kepada Quran dan Sunnah, Sunnah iya iya Nabi. iya. Kalau percaya kepada Al-Quran ya. orang, Iya. kita Iya bisa iya iya. tersesat. Sebab masalahnya Mm-mm. kita tidak punya dasar Iya ilmunya. iya iya. Tapi selama kita, kata Nabi, Iya. berpegang teguhlah kamu kepada dua pusaka yang ketinggalkan yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Iya. Insya Allah kamu tidak akan tersesat. Nah, Iya. jadi itu dasarnya. Jadi kalau kita Hmm. mengaji, kita bukan melihat orangnya, melihat tamat dari apanya, surbannya, tetapi kita lihat adalah Qurannya dibaca apa enggak. Itu loh persoalannya. Iya iya iya. Kalau enggak dibaca Qurannya, dasarnya enggak ada, hadisnya seperti apa, Mm-mm. nah, jangan Iya. percaya ke orang tuh. Ya banyak Iya iya. orang bersilat lidah itu pandai Iya. Iya. memutarbalikkan fakta itu mudah. Ya, Nah, secara itu teori hebat ya. jadi setan itu seperti itu Pak. Si setan itu tidak pernah diam. Dengan cara apapun, dia akan masuk Dilakukannya. membelokkan Iya. orang-orang yang lurus. Iya iya Orang iya. yang menyesatkan orang-orang apa. Ya kata iblis, karena saya ini Mm-mm. sudah kata kepada Allah, karena saya sudah dapat sertifikat masuk neraka, maka izinkan saya untuk menyesatkan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Kata Allah, silakan. Kecuali hamba-hamba yang muklis, hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, jadi izin Pak dari Iya. Allah itu setan itu melakukan seperti itu. Sebab kalau tidak ada setan itu mungkin barangkali Iya seruput iya ada iya. Pak. Iya. Sebab salah satu ujian manusia itu untuk Iya. bisa masuk surga itu harus ada setan. Itu kuncinya. Iya. Kalau tidak ada setan, Iya. nah Iya. manusia itu Ujiannya ya. ujiannya situ. Nah, kita waspada. Jadi waspada Wak. Dia menyerupai manusia, bergaya ustadz, apa segalanya, baca Quran, berbahasa Iya. Arab gitu. Tapi kalau kita Mm. tidak waspada dengan Al-Quran, maka dibaca apa enggak? Sedangkan Al-Quran aja banyak yang dihilangkan. Ya kan surah Mm. Al-Maidah itu dihilangkan sebagian Iya. baru. Nah, itu Jadi masalahnya. beda artinya ya Pak ya. Itu artinya. Nah, jadi kita ahli berbahasa Arab, kita tidak pandai bahasa Iya. Arab. Dibacanya Arab, Iya. ini Al-Quran bukan Quran. Lo percaya kepada Al-Quran? Iya. Percaya. Tetapi Iya. Quran yang aslinya mana? Kan itu masalahnya. Iya. Ada yang Jadi, dikurang-kurangannya ya ya, Pak, ada yang ditambahnya kayak. iya, Jadi terus beda maknanya.
Nah, pokoknya membentuk kelompok yang paling banyak. Yang paling banyak Iya. benar. Jadi mencari pilih-pilihan yang banyak. Bukan pendapat orang banyak, bukan itu masalahnya. Islam itu tidak melihat seperti itu. Benar apa Al-Qur'annya, benar hadisnya, bukan pendapat orang banyak. Bukan pemilihan suara itu di situ. Di situ adalah kebenaran. Ya. Jadi kebenaran itu bukan pendapat orang banyak. Tuh. Nah, kebanyakan orang terobsesi secara pemilihan umum. Iya. Pendapat orang Ya, banyak. mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa gitu. Ya. Orang-orang yang bisa menjalankan ya perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ambo Pak, adu di kantu ambo Pak. Jadi yo apa namanya lah bantua ustazah bana gitu kan. Orang dinasihatinya sadu Pak. Orang diaginya kajian sadu. Pokoknya di grup tuh diaginya kajian-kajian tadi. Tapi etika dan perbuatannya sehari-hari itu enggak cocok gitu. Iya, Jadi iya. kadang-kadang bu berpikir lo ibu kan majan orang enggak tanggung-tanggung. Tapi inyo sendiri perbuatannya enggak sesuai dengan apa yang dikeciannya tuh gitu. Orang lah yang digunjangannya, iko lah yang disabuinya gitu kan. Iya. Jadi itulah kadang-kadang iko kok harus menghadapi orang-orang kayak iko dalam hati yang bukan mengeceknya pandai ya bana bantu apa bana majanawa kan. Tapi implementasinya etika dan sopan santunnya enggak ada sekitar Allah ya. Jadi ambo jujur ya memang ambo ndaklah sempurna. Ada kekurangan, ada kelebihan ya. Tapi paling tidak awak bisa mengintrospeksi diri awak gitu. Tidak melihat kesalahan-kesalahan orang lain itu ajalah cukup menurut ambo gitu. Tapi yang menjadi guru yang menjadi manasehatin taru orang ya. Inyo sendiri kadang-kadang galak, kadang-kadang kawan-kawan dicemein di belakang ya kan. Iya, jadi memang apapun yang di hadapan kita, yang di belakang kita, kiri kanan kita itu akan memperdaya kita dengan supaya kita nanti gak ragu. Itu setan itu Pak. Jadi apabila orang yang mengganggu yang seperti itu menutupi kebenaran dengan cara membantah segalanya itu bahwa itu adalah perilakunya sudah tidak benar, tapi dia pandai bersilat lidah, ya kan? Itu setan Pak, bukan manusia itu. Jadi kalau pokoknya wujud-wujudnya itu berselisih, wujud-wujudnya berbeda pendapat, wujud-wujudnya perang, konflik. Itu setan itu udah. Jadi setan itu tidak usah dicari-cari jauh-jauh. Jadi aja perilaku manusia itu seperti apa. Nggak sesuai perkataan dengan perilakunya sudah. Itu setan itu udah. Nah, jadi kita enggak usah jauh-jauh. Kalau setan itu memang datangnya dari depan, dari belakang, kiri, kanan, hati dan pikiran kita dipengaruhi itu. Itu setan tuh. Membuat kita jadi malas untuk mengaji, membuat kita malas membaca Quran, mendengarkan Al-Quran karena melihat orang serupa itu, ya Qurannya hafal, segalanya hafal, menasihati orang hebat, tetapi tidak melaksanakan. Tetapi itu setan. Sebab masalahnya tidak melaksanakan. Kalau ajaran Allah itu apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu dilaksanakannya, tidak merusak pikiran orang lain. Nah, jadi kita membaca paradigma orang berpikir itu ada 3 pola berpikir Pak. Pola berpikir itu ada 3. Yang pertama berpikir secara iman, ya kan? Nah, kalau iman bicara itu akal dan nafsu itu diredam itu Pak. Pasti nafsu kurang, akalnya pasti kurang, tidak jalan itu. Tetapi iman yang bicara. Tetapi ada yang berpikir, akal berpikir, imannya ditaruh di bawah, nafsunya di nomor 2,
Itu yang Iya. bicara adalah akalnya, diakal-akalin aja Pak caranya kan. Pokoknya akalnya, akal bulus kan. Itulah orang itu pastinya berpihak kepada akalnya. Itu berarti Iya. pola pikir seperti itu. Ada orang berpikir secara nafsu, nafsunya tinggi, segalanya tinggi, tetapi imannya tidak ada, akalnya disimpannya. Itu berarti itu jenis berpikir nafsu. Berpikir nafsu itu sudah termasuk setan itu. Tapi yang bagus itu pola pikir itu adalah iman ditaruhkan bagian atas. Sudah itu akal dan nafsu dikendalikan oleh imannya. Itu baru namanya Islami. Pasti baik hasilnya itu. Tapi kalau akal belum tentu baik, bisa merugikan orang lain. Kalau nafsu mungkin banyak merugikan orang lain, memenangkan diri sendiri. Jadi kita lihat aja pola bicara orang seperti apa, caranya. Lihat aja. Kalau dia nafsu itu ya udah tuh nafsunya bicara, imannya tidak bicara itu, akalnya tidak bicara. Tuh. Jadi 3 pola berpikir itu. Siap, menarik diskusi awak. Nanti kita bedah dengan orang yang lebih banyak lah. Itu mungkin tidak tersampaikan ke seluruhnya, Bu Rasul. Bu Cali di grup pun tidak ada dulu nampak, kan. Jadi mungkin orang tidak tahu itu, Pak. Ya, jadi makanya kalau mau tetap istiqamah, hamba tetap menyiapkan materi-materi, sebab kita wajib untuk menyampaikan. Jadi kalau kita sampaikan hanya beberapa orang, misalnya Bapak nyampaikan, nanti kita recordingnya ada Pak, nanti rekornya bawa dialog kita sampaikan. Ada rekamannya. Rekamannya ada rekaman. Itu Pak. Mungkin kalaupun tidak sampai bulan depan, nanti cari waktunya Pak. Kita bedah terkait dengan agar seseorang itu berpikir positif gitu. Nanti Bapak coba lihat ayat-ayatnya ya, sehingga orang tuh tidak berprasangka jelek juga taruh gitu kan. Itu yang kebanyakan kini kan itu. Salah sekete pikirannya lah buru aja kan. Ambo mungkin mohon ke Bapak ya, topik ke depan itu ya, mungkin lebih kepada itu Pak. Jadi kalau kita sudah memahami arti berpikir positif itu, mungkin sesama waktu tidak akan terjadi sikut-sikutan, sentuh-menyentuh gitu. Jadi mungkinlah pakai perasaan lah gitu. Tapi kadang-kadang ditunjuk si A, kan ada yang cemburu. Mungkin ditegur si A. Ada yang marah gitu. Jadi hal-hal semacam itu yang penting menurut Ambo itu membuat kita sehat juga gitu kan. Selalu kita berpikir. Kemudian mungkin ada orang tidak hadir karena mungkinnya ada orang yang lebih penting gitu. Kadang-kadang kan orang ketua so talambe taruh ya. Yang kayak gitu kan pikirannya lain, padahal ada urusan yang lebih penting tidak bisa wak tinggal gitu. Kadang-kadang orang hanya berpikirnya ke situ. Ketua talambe taruh ya. Kadang-kadang itu pikirannya yang nggak baik mungkin Ambo nanti supaya organisasi awak tetap kompak ya. Mungkin tema kedepannya salah satunya itu kalau Ambo saran dia Bapak ya. Sehingga nanti itu awak tidak saling curiga, tidak saling berprasangka jelek ke teman-teman, ke sahabat, ke dusana awak. Sehingga tidak akan muncul sakit hati segala macam lah. Jadi organisasi awak tetap kompak dan paling penting konsisten gitu. Kalau kita tahu bahwa itu benar, kita sampaikan kebenaran itu. Jangan awak ikut-ikutan gitu. Si A tuh gitu. Iya gitu tuh. Iko yang mau bayu minyak tanah. Jadi memang
dilema di dalam masyarakat awak, baik orang di kampung maupun di rantau orang awak itu banyak curiga, ya kan? Kecurigaan itu. Apa sebabnya curiga itu muncul? Karena ilmunya kurang, Pak. Itu masalahnya. Jadi kalau orang ilmunya dangkal, itu agak sensitif. Tetapi orang yang ilmunya mungkin barangkali atau punya ilmu, mungkinnya berpikir apa yang akan disampaikannya. Kan orang banyak kebicara kan tambah berpikir, Pak. Atau apa saja, nang kalamak deknya aja kan. Itu yang perlu kita dudukkan di dalam IKM. Oke, Bapak sebagai ketua pemimpin di IKM itu mudah-mudahan ke depannya kita beransur-ansur kita berpikir positif saja. Misalnya kan pengajian kita tetap kita langsung laksanakan setiap apa kita himbau. Siapa yang tertarik, alhamdulillah. Tetapi kita sudah menyampaikan dan mengingatkan itulah siar, Pak. Jadi jumlahnya enggak begitu penting bagi kita, tetapi satu orang, dua orang yang mendengarkan, yang kita diskusi kita kan. Sebab masalahnya kalau diceramahi orang lebih hebat-hebat, Pak. Enggak bisa diceramahi kalau gini. Enggak nih orang loh. Enggak butuh ceramah kita. Tapi kalau diskusi kita bedah apa yang ada di dalam Al-Qur'an kan ya pemaknaannya kan sama sebenarnya kan. Nah, tinggal awak dalamin, awak diskusikan ya. Iya, penting kan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Bagaimana kehidupan sehari-hari itu diwarnai oleh Al-Qur'an, gitu kan? Diwarnai oleh akhlak yang mulia. Nah, kebanyakan kan orang mencari yang negatif-negatif saja, Pak, yang positif belakangan. Lebih senang main bawa yang negatif daripada yang positif. Iya, betul. Memperburuk-buruk orang tuh oke. Nah, kalian rancak-rancak, Anda usah. Kebanyakan orang awak tuh menghindar dari cara-cara yang positif. Sebab masalahnya kan orientasinya kalau orang-orang ilmunya dangkal, orientasinya rugi kalau menyampaikan rancak-rancak. Rancak buruk-buruk aja lah. Apa masanya nih kebanyak mengikutinya pikiran nih konten. Itu cara berpikir yang salah itu. Nah, itu yang perlu kita luruskan, Bapak sebagai sebagai mentornya orang yang dikedepankan, yang didengar, tinggikan sarantiang, diluruskan selangkah. Itulah, Pak. Mudah-mudahan dakwah kita sampai kepada masyarakat awak. Nah, akhirnya kita sampaikan. Nanti direkrut 1 orang, 2 orang untuk diskusi. Ayo kita diskusi sama-sama. Boleh akal-akal ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti yang lain juga dapat ilmu. Kalau lebih banyak ilmunya, ada diskusi kita sampaikan. Kita cari benang merahnya di mana kan gitu masalah, Pak. Iya bagus tuh, Pak. Mudah-mudahan nanti ke depan awak bisa lebih konsisten, lebih komitmen lah untuk rencana awak kajian itu. Iya, Pak. Sebelum berakhir, ambo akan menyampaikan apa ya, Pak. Patang kan ada bunuh kandung dari mancanegara datang ya ke Tangsel. Kebetulan ada di Tampek Bu Marani. Jadi karena kantu ambo dake, ambo hadir ke situ. Pertama, inyo rencana akan membuat operet kok, Pak, semacam drama mengisahkan cerita lama dan cerita sekarang, termasuk Bundo Kanduang dan bapak-bapak. Nah, cerita itu dibungkus di dalam cerita Siti Nurbaya dan Sabaina Nalui, Pak. Jadi nanti rencana cerita itu akan dikirim ke luar negeri, Pak, ke Amerika, ke Belanda, yang kayak gitu. Karena yang mensiasatin itu Bundo Kanduang mancanegara. Nah, karena Bu Marani Kodake, dia meminta IKM Tangsel yang membuat acara itu.
Jadi Patang, Lado, apunyo rencananya Pak. Jadi kalau Iya. Bapak ada waktu ya, Nah, rencananya kita akan menyusun Pak siapa yang mau jadi Datuk Meringginya, Samsul Bahrinyo, dan lain-lain lah. iya, Nah, iya. nanti setelah awak berkumpul sekitar 10 orang, jadi nanti yang menilainya nanti Ibu Jus yang ketua Mandi Kandung Mancanegara itu Pak nanti. Ibu Nah, Jus. lalu ya, lalu yang kedua Patang itu berkembang ya Hmm. terkait dengan kini kok kan lagi suasana hari ulang tahun Tangerang Selatan. Iya, iya, iya. Kamu sampaikan Patang, apakah IKM dan Bunuh Kanduang bisa membuat ya paling 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 tidak sedikit lah menyesuaikan dengan rangkaian acara HUT ulang tahun. Di situ kesempatan awak mau undang nanti wali kota. Jadi Patang untuk sementara ada draft rencana Pak. Pertama, Hmm. kita akan meresmikan Sanggar Seni dan Budaya itu ya. Iya, iya, iya. Jadi di samping awak meresmikan, kita akan menampilkan nanti mungkin yang dulu rencana awak Apuka Randai, Apuka Tari gitu. Iya, Itu iya, lagi iya. di samo-samo lagi dicari kini. Lalu yang kedua, yang ketiga, awak nanti untuk memeriahkan itu akan melakukan festival lagu Minang, Pak. Iya, iya, Nah, iya. itu utusan dari daerah-daerah, dari kecamatan, berapapun orangnya yang akan ikut. Kemudian yang terakhir, awak madon bazar seketik terkait dengan UMKM awak. Nanti Iya, ambo iya. stadion tenda di situ, ada bazar seketik. Jadi nanti sanggar awak tuh akan diresmikan oleh wali kota. Nah, di situ awak diskusi nanti. Jadi Iya, ke iya. Ciambo kalau apa ndak sibuk, hari Selasa awak rencana mau mematangkan itu ditampe Bu Maharani Malam hari apa? Selasa. Jam berapa? Hari Selasa sore Pak, jam 2 lah. Oh, jam 2. Jam 2 caranya di situ. Jadi Wak mematangkan itu persiapan peresmian sanggar, kemudian susunan acaranya seperti apa, kemudian nanti jangka panjangnya itu mempersiapkan drama atau operet Bundo Kanduang dulu, sekarang dan yang akan datang itu. Jadi akan dirangkai dalam cerita Siti Nurbaya. Jadi nanti awak suaru-suarunya tampilannya akan dipandu oleh Ibu Jus itu Pak nanti rencananya. Bu Jus ya. Iya, Rasanya Bu Jus kenal sama tuh. iya mungkin apa tahu kalau nggak salah Bu. Dia dulu pernah di DPP IKM tuh, enggak? Bu Jus itu. Iya, iya iya Pak, iya, Kenal iya. itu. Nah, aja DPP IKM ya. ada waktu ambo mengisi pengajian di DPP IKM-nya, ada tuh Bu Jus itu. Kenal aja ambo tuh. Oh iya 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 iya. Bagus lah. Nah, dia Jadi memang anunya di situ, bidangnya di situ budaya dia, mm, seni dan budaya. jadi ada petata petiti. Misalnya nanti ya itulah yang isikan di dalam drama itu nanti. Jadi memang begitu Pak. Jadi ambo memang berpikiran seperti itu. Jadi dakwah itu tidak Mm, harus terbatas hanya pengajian kita buka. mm, Apapun tema yang akan kita lakukan, nanti kita ya, arahkan itu pembentukan akhlak itu, akhlak mulia ya, itu. ya. Mudah-mudahan Amba bisa lah masuk di situ di wilayah-wilayah itu nanti. Bagaimana caranya orang-orang yang seperti itu tuh supayanya mengikuti pengajian gitu gitu Pak. Mm, Jadi dari di sanggar-sanggar itu bisa anunya menjadikan orang itu memahaminya. Ini hobinya di situ, di hobinya diikuti doa hobinya. iya, iya, iya. Nanti masukannya kita masukkan kajian di dalam itu Pak. Mm. Jadi Mudah-mudahan Lambo Pak. Buen itu Pak, Lambo Ah, Buen spanduknya itu. iya Jadi iya. sekretariat.
Sanggar Seni dan Budaya Putih Bungsu. Iya, iya. Lampu Buen itu spanduknya. Kemudian flyernya untuk Gebiar IKM Tangsel dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Tangerang Selatan yang ke-13. IKM dan Bunuh Kanduang menampilkan yaitu tadi peresmian Sanggar Seni dan Budaya Minang Tangerang Selatan, kemudian ada bazar, kemudian festival lagu Minang. Nah, itu rencananya. Iya, iya. Oke lah, Amboraso lah jam 10 Pak. Mudah-mudahan Iya, iya. bermanfaat untuk Ambo ya diskusinya. Sebenarnya menarik Ika. Mudah-mudahan nanti ke depan awak bisa lebih ramai lagi. Iya, Pak. Jadi mudah-mudahan nanti kita lanjut, Pak ya. Iya, Bulan lanjut. depan kita tetap lakukan, Iya. tetap kita ada pengajian. Jumlahnya tidak begitu penting, Pak. Yang penting ada orangnya. Lah ya ada orangnya, naik ngaji lah. Iya. Kok tidak tersampaikan mau rasul. Iya, iya. Minimalnya ya agak 8 orang pasti ya. Nah, Tidak tersampaikan. nanti kita mentor-mentornya itu kita suruh hanya mengikuti pengajian. Nah, jadi nanti di situ kita dakwah kita cuma begitu aja, Pak. Jadi kita tidak mungkin lah kita berdakwah model-model ustadz-ustadz pergi ke masjid-masjid gitu kan. Tetapi kita melalui IKO, media Sepo IKO, kok sudah melakukan dakwah. Ayo Pak, sampai situ dulu Pak ya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak.